mendengarkan firman Tuhan, saya tambahkan pengumuman. Gereja kita tidak mengedarkan kantong kolekte, tetapi kotak persembahan ada di dekat tangga di bawah bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan, ada tersedia kotak di bawah. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh berkesempatan mendengarkan firman-Mu dengan tema menyelami cara dan waktu-Mu Tuhan. Bantu kami memahami bahwa cara-Mu tidak selalu sama dengan yang kami pikirkan. Bahwa waktu-Mu tidak selalu sama dengan yang kami tebak dan kami duga-duga. Oleh karena itu Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Kami ada di bulan doa dan mujizat. Biar paradigma kami, cara berpikir kami tentang mujizat, cara-cara berpikir yang salah boleh Engkau benarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu tidak jauh dari hidup kami karena Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Saat saya bergumul akan menyampaikan apa hari ini, saya sampailah pada tema ini. Boleh PowerPoint saya disiapkan? Menyelami cara dan waktunya Tuhan. Kita ada di The Year of Revival Prayer. Kita ada di tahun kebangkitan doa. Dan bulan ini temanya adalah doa dan mujizat. Siapa yang pernah ngalami mujizat Tuhan boleh angkat tangan. Yang sering boleh angkat tangan. Oh, yang selalu mengalami mujizat Tuhan. Oh iya, baik. Nah, kalau orang bersaksi, kesaksiannya selalu dulu 10 tahun yang lalu. Saya mengalami mujizat ini. Bersaksi lagi. Dulu waktu saya kecil. Mujizatnya kok enggak tadi atau kemarin atau minggu lalu ya. Mujizat itu kan harus sering kita alami ya. Kalau kita enggak sering alami mujizat, justru itu adalah mujizat ya kan. Justru kalau kita ngalami mujizat setiap hari, justru itu normal. Karena kita punya Allah sang pencetak mujizat. Amin. Amin. Coba semua letakkan tangannya di dada. Bernapas yang dalam, 1, 2, 3. Lepaskan. Anda bisa menghirup oksigen tanpa bantuan alat di rumah sakit. Itu sudah mujizat. Amin. Amin. Coba kalau setiap helaan napas itu Rp1 aja deh. Gak usah Rp5, gak usah Rp10, gak usah Rp100. Rp1 aja ya kan. Seumur hidup kita kalikan total berapa detik ya kan. Kalikan sekarang umur saya 51. Kalikan 1 tahun 52 minggu. 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit ya. 1 menit 60 detik. Kalikan aja itu berapa ya kan. Wow ya kan. Setiap hari kita akan mengalami mujizat Tuhan. Baik, saya akan ajak yuk kita buka kitab Lukas. Pasal yang pertama. Lukas yang pertama ayat 30 sampai 33. Ini adalah ayat Alkitab yang sering dikhotbahkan pada saat Natal ya. Jadi kita ini bulan Juni tapi rasa Desember gitu ya. Oke, kita akan buka Lukas pasal pertama ayat 30 sampai 33 saya akan bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini adalah perkataan malaikat kepada Maria. Pada saat itu Maria diberitahu bentar lagi kamu akan mengandung loh. Dan yang kamu kandung itu juru selamat loh. Coba kita lihat di sini ada beberapa kata yang dinubuatkan kepada Maria. Coba lihat di ayat 32. Apa bunyinya di situ? Anak Allah yang Maha Tinggi. Di situ ada kata tahta. Sebelum ini ya. Di situ ada kata tahta. Di ayat 33 ada kata raja.
Lalu di ayat 33 masih ada kata kerajaannya. Jadi yang dinubuatkan kepada Maria ini spektakuler ya, sesuatu yang wow, yang keren ya. Kamu akan mengandung, dia itu adalah raja, kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Dan dia akan dan kerajaannya itu enggak berkesudahan. Dikatakan anak Allah yang maha tinggi, weh spektakuler banget ya. Maksudnya yang dinubuatkan kepada Maria itu benar-benar wow. Ada kata tahta Daud, ada kata raja, ada kata kerajaan di situ. Wah, pasti Maria membayangkan, wah, aku akan mengandung seorang raja. Wow, keren ini ya. Pasti bayangan Maria akan lahir di istana gitu ya. Oh, tamu-tamunya nanti orang-orang terhormat gitu ya. Nanti wah, ini akan ditangani bukan oleh kaum biasa ini, nanti yang menangani kelahirannya ini, wah kalau zaman sekarang tuh dokter spesialis kayak gitu ya kan. Spesialis yang mungkin S3, S4, S-teler gitu ya. Wah kalau zaman sekarang kayak gitu, kalau zaman dulu tabib ya, wah mungkin yang menangani kelahirannya nanti tabib yang tingkat tinggi kayak gitu ya. Wah bayangannya Maria mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita akan lihat Lukas 2. Ayat 17 sampai 19. Lukas 2 ayat 17 sampai 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka ini siapa? Mereka ini para gembala ya. Dan ketika mereka melihatnya, maksudnya melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi semua orang yang mendengarnya ya termasuk Maria, ya termasuk Yusuf, itu heran ya kan. Perhatikan ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Coba kita pikirkan ayat ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya gembala-gembala ini dikasih tahu malaikat bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin ya kan. Coba kita lihat berita malaikat kepada para gembala itu di ayat 10, Lukas 2 ayat 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah, perhatikan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Itu diceritakan oleh gembala-gembala itu pada saat melihat Yesus. Bener ada bayi dibaringkan di palungan dibungkus dengan kain lampin. Oh bener ini seperti yang dikatakan malaikat. Lalu gembala-gembala itu kasih tahu. Kami tadi dapat kunjungan malaikat loh. Kami lihat paduan suara konser malaikat surga nyanyi di depan kami loh. Keren banget. Mereka bilang gini. Malaikat itu bilang begini. Lalu sampailah kita di ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita lihat menyimpan itu dalam artinya bahasa aslinya suntereo. Nah di sini ada pakar teologi nih Pak Vigo, bener ya saya bacanya ya, suntereo ya. Itu artinya melindungi, mengamankan, melestarikan, menjaga, memelihara dengan baik, mengingat, menyimpan. Jadi dikatakan Maria itu menyimpan, itu artinya seperti ini. Lalu berikutnya merenungkan. Merenungkan dalam bahasa aslinya sumbalo. Itu artinya memikirkan, mempertimbangkan. Jadi Maria itu kalau pakai bahasa yang gampangnya saya ya. Tak eling-eling yo peristiwa iki, tak titeni ya gitu ya. Tak inget-inget, tak jaga di memori otakku. Peristiwa ini pernah terjadi. Ada gembala-gembala datang kasih tahu malaikat, memberitahu mereka. Terus mereka melihat yang diberitakan malaikat itu tepat seperti yang mereka lihat. Ada bayi dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Nah sekarang pertanyaannya, kita lihat ya. Kalau memang Yesus itu raja, kenapa kok semua penginapan menolak dia?
Paling Maria mikir kayak gitu ya. Bener gak sih? Yang diberitain malaikat kan, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, kasih nama dia Yesus. Dia adalah raja, pemerintahannya kekal. Kerajaannya tidak akan berakhir. Dia anak Allah yang maha tinggi. Lah, tapi kenyataannya yang dihadapi kok semua penginapan menolak dia. Padahal tak pikir kalau dia raja mestinya lahir di istana dong. Ya kan, raja ya kan. Pasti ditangani oleh tabib yang paling terkenal di zaman itu, yang paling mahal. Kalau sekarang dokter spesialis kayak gitu ya kan. Pasti kasurnya empuk tuh, tempat untuk membaringkan. Kalau memang Yesus adalah raja, kenapa dia lahirnya di kandang hina? Kalau memang Yesus adalah raja, kenapa dibaringkan di dalam palungan? Kalau bayi yang dia kandung dan diberitahu oleh malaikat kamu akan mengandung itu adalah raja di atas segala raja, kenapa harus dibungkus dengan kain lampin? Kain lampin adalah kain yang dipakai, kain gombal yang dipakai untuk membungkus domba yang baru lahir. Supaya domba itu kalau dibungkus itu enggak usil sana sini. Takutnya kalau domba baru lahir usal usil, dia nanti patah tulang lah apalah, menjadi domba yang cacat. Domba yang cacat tidak bisa dijadikan domba persembahan. Domba persembahan tuh nggak boleh buta, nggak boleh patah tulang, nggak boleh retak tulangnya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh cacat ya kan. Jadi kain lampin tuh kain yang dipakai untuk membungkus domba yang baru lahir supaya domba itu dipertahankan tetap tidak bercacat. Nanti kalau dia sudah nggak usil jadi bayi yang nggak usil, baru kainnya itu dilepas. Nah, Yesus dibungkus dengan kain lampin. Kenapa kalau memang Yesus itu adalah raja, kenapa kok tamu-tamunya bukan gubernur yang datang ya kan? Bukan Pontius Pilatus yang datang, orang yang berjaya pada saat itu. Kok yang datang bukan imam besar Hanas dan Kayafas gitu ya. Yang datang kok gembala-gembala gitu loh. Kok gak sama antara yang dinubuatkan dengan yang terjadi, kok gak sama kayak gitu. Kenapa yang datang itu kok kaum marginal? Kenapa kok yang datang itu gembala, orang-orang rendahan di masyarakat? Dan kenapa kok gak ada hadiah? Ya kan? Kok waktu Yesus lahir mbok yo hadiahnya apa kek, mainan yang lucu yang mahal dari luar negeri kek ya kan. Mbok ya hadiahnya pakaian bayi satu koper gitu kan, namanya raja ya kan. Bajunya yang meling-meling, yang bling-bling gitu loh ya kan. Topi bayi kayak yang lucu gitu ya kalau kita bayangkan zaman sekarang ya. Oh, lotion bayi yang mahal-mahal itu loh gitu ya. Gak ada hadiah apa-apa tuh waktu Yesus lahir. Jadi kita kadang-kadang seperti Maria ini mendapat janji Tuhan. Pada saat kita dapat janji Tuhan dari firman-Nya, kita berpikir janji Tuhan kok ngene, tapi kenyataannya kok ngono gitu ya. Janji Tuhan kok A, tapi yang terjadi kok B. Janji Tuhan B, yang terjadi kok Z, kok jauh sekali dengan yang Tuhan janjikan. Seringkali kita akan terjebak dalam pemikiran seperti itu. Makanya ada ayat yang mengatakan seperti ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Alkitab tidak mengatakan kalau Maria itu mengeluh ya. Cuma gembala, gak bawa persembahan. Enggak seperti itu ya. Maria tetap menghargai, Maria tetap welcome, menyambut gembala-gembala yang datang. Maria tetap bersuka cita, enggak ada Alkitab mencatat Maria ini mengeluh, Maria ini menggerutu, enggak ada catatannya Maria mengomel kenapa kok melahirkan di kandang, kok enggak seperti yang dikatakan malaikat. Enggak ada perkataan itu. Hanya Maria merenung, menyimpan di dalam hati. Merenungnya kayak gini loh, gembala ini ketemu malaikat. Perkataan malaikat pada gembala itu terjadi. Oh iya, ada bayi dibungkus kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Berarti malaikat-malaikat ini kasih tahu gembala itu cocok dengan yang dilihat gembala di peristiwa kelahiran Yesus ini. Dia cocok, tapi kok aku kok gak cocok ya? Malaikat yang kasih tahu aku kok gak cocok, katanya raja. Kok seperti ini cara lahirnya? Katanya anak Allah yang maha tinggi. Kok seperti ini? Penginapan-penginapan menolak. Aku harus melahirkan di kandang hina. Yesus harus dibaringkan di palungan, dibungkus kain lampin. Tamu-tamunya ya orang sederhana seperti ini. Jadi Maria bukan mengeluh atau merendahkan gembala loh, enggak loh ya.
Dia hanya mikir gitu loh. Gembala-gembala ini mengalami cocok yang diberitain oleh paduan suara malaikat. Tuh, paduan suara malaikat ada di situ. Cocok gitu loh. Tapi kalau yang tak alami kok gak sama ya. Tapi Maria gak ngajak gembala-gembala itu berdebat. Misalnya kayak gini. Hei gembala-gembala, kamu tahu gak sebelum aku mengandung bayi ini, aku juga didatangi malaikat Tuhan. Gak cuma kamu toh. Tapi kok kayak gak match ya, kayak gak klik gitu. Kayak gak cocok dengan peristiwa kelahiran ini ya. Dia Maria gak ada dicatat dalam Alkitab mengajak gembala-gembala itu berdebat. Enggak. Hanya apa? Merenung. Hanya apa? Menyimpan. Menyimpan artinya gini, Tuhan aku memang belum tahu. Kok seperti ini peristiwanya. Kok enggak seperti yang aku bayangkan Tuhan. Tapi enggak apa-apa Tuhan, tak simpen dulu. Banyak kita ngalami hal-hal yang kita enggak ngerti dalam hidup kita. Saya kelas 5 SD pernah gagal otak saudara. Nyebrang ditabrak motor, jadi ini jalan perempatan, saya nyebrang di sini. Ada motor jalan dari sini mau belok ke sini, tapi dia tuh nengok belakang, gak lihat depan. Pas dia gak lihat depan sudah kurang 1 meter, saya bingung mau berhenti, mau maju, apa mau mundur, apa mau melari. Saya memutuskan berhenti dengan harapan orang itu lihat saya terus nanti akan minggir. Malah saya ditabrak, saya terlempar 10 meter, terjatuh kepala bagian belakang, akhirnya saya gagal otak saudara. Pada saat itu saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya gagal otak kelas 5 SD? Berarti saya umur 10 tahun. Nanti terjawabnya baru tahun 2010. Padahal saya itu kecelakaannya tahun 83. 73 tambah 10, 83. Baru nanti terjawab 2010. Berapa tahun tuh coba yang pintar matematika tolong dibantu hitungkan. Bu Cici nih berapa tahun Bu? Dari 83 ke 2010. Berapa tahun? Halo? Hah? 27 tahun kemudian baru terjawab. Kenapa saya kelas 5 SD harus gagal otak? Karena saya bergerak dalam pelayanan namanya jenius cara Alkitab. Artinya apa? Kowe rasa sombong, kowe iki adalah penyintas geger otak. Kok bisa mendirikan jenius cara Alkitab? Jenius dari mana? Satu-satunya hanya roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Kalau dari saya sendiri enggak mungkin, saya ini produk gagal otak. Gagal otaknya berat, saya 10 hari tidur enggak boleh pakai bantal. Begitu setelah 10 hari lewat saya bangun, saya sempoyongan jatuh lagi. Jadi benar-benar berat saya gagal otaknya, bukan gagal otak ringan. Ya kan? Jadi berapa puluh tahun kemudian baru terjawab. Seperti itu. Makanya kalau kita ngalami hal-hal yang kita nggak ngerti, ingat Maria menyimpan, merenungkan. Jangan buruan ngomel. Katanya raja, tapi kok melahirkan di kandang. Katanya raja di atas raja, kok penginapan semua menolak dia. Mestinya kan ya kok melahirkan di istana atau raja kok gitu. Jangan mengomel. Jangan menghakimi Tuhan. Tuhan itu janjinya gini, tapi ternyata yang tak alami kok gini. Gak sesuai loh, gak sesuai loh. Masa yang terjadi kok malah kayak gini sih, gak seperti yang kuperkirakan. Jangan kayak gitu saudara. Jadi seperti Maria, pikir, renungin, simpen dulu. Karena apa? Ada waktunya Tuhan. Simpen dulu, kenapa? Ada caranya Tuhan sendiri. Yang gak bisa kita bayangkan, yang gak bisa kita perkirakan. Jadi kita akan lihat ada peristiwa yang mirip. Yuk kita lihat Lukas 2 ayat 51. Ini adalah peristiwa ketika Yesus di umur 12 tahun dibawa sama Maria dan Yusuf ke Bait Allah. Maria dan Yusuf mikir Yesus bersama dengan orang-orang lain, jadi mereka pulang. Di perjalanan mereka baru, loh Yesus mana? Dicari-cari gak ada. Tanya, Yesus sama kamu ya? Enggak tuh. Yesus sama kamu? Enggak tuh. Wah akhirnya mereka balik ke Bait Allah. Ternyata Yesus lagi enak-enak nongkrong. Yesus anak nongkrong ya. Yesus lagi enak-enak nongkrong sama alim ulama, bercakap-cakap dengan serunya gitu ya. Maria sama Yusuf bengong, kaget dikira Yesus hilang ya kan. Nah perhatikan Lukas 2 ayat
Ayat 49 deh. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Perhatikan ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Perhatikan ayat berikutnya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saya suka banget sama Maria. Maria ini bukan tukang ngomel, tapi tukang merenung. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang dia nggak paham, dia menyimpan, dia merenungkannya. Dia menanti kapan saatnya Tuhan membuka kotak rahasia itu. Dia menantikan saatnya kapan Tuhan menyingkapkannya. Dia nggak mau mensok tahui Tuhan. Tuhan, kok seperti ini, kok seperti ini. Dia nggak mau sok tahu sama Tuhan, nggak mau. Biar Tuhan dengan caranya, biar Tuhan dengan waktunya, biar Tuhan dengan keajaiban yang tidak pernah yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, biar Tuhan melakukan itu semua. Nah sekarang kita lihat, semua yang dinubuatkan oleh malaikat Tuhan ke Maria, itu baru Maria mudeng, baru Maria ngerti pada saat orang Majus datang. Nah, kita lihat yuk saatnya orang Majus datang. Itu di mana? Di kitab Matius. Kita buka Matius pasal 2. Coba Anda lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ada enggak kata-kata Maria merenung dan memikirkan, menyimpan dalam hati? Enggak ada. Coba Anda periksa dari ayat 1 sampai 12. Ada enggak ditulis lalu Maria merenungkan, Maria menyimpan di dalam hati? Enggak ada. Kok aneh? Kalau gembala datang, Maria merenung. Maria menyimpan dalam hati. Kalau orang Majus datang, enggak ada catatan itu. Padahal dua-duanya mujizat. Gembala datang loh, gembala orang enggak kenal loh, tiba-tiba tahu Yesus lahir, datang nengok. Gembala kasih tahu ada pujian malaikat Tuhan, itu kan semuanya mujizat. Kok dipikir-pikir sama-sama mujizat, ya semuanya mujizat. Orang Majus datang dari jauh, menempuh perjalanan yang jauh, menemui Yesus, ya kan? Sama-sama mujizat. Anehnya kalau waktu kedatangan orang Majus kok nggak ada tulisan, lalu Maria merenung dalam hatinya. Kok nggak ada? Padahal waktu Yesus umur 12 tahun, Maria ada yang nggak paham lagi, dia merenung lagi. Kenapa waktu peristiwa orang Majus nggak ada catatan seperti itu? Karena kedatangan orang Majus, next. Karena kedatangan orang Majus itu semuanya cocok. Yesus raja, di atas segala raja. Yang datang juga raja-raja. Yesus raja, hadiahnya emas, kemenyan, dan mur ada hadiahnya. Ya kan? Yesus raja, otomatis orang Majus sempat keliru nyasar ke istana Herodes. Karena orang Majus mikir raja baru lahir, pastilah di istana. Jadi orang Majus pun sempat kecelek, orang Majus pun sempat salah. Mereka mengira Yesus lahir di istana, makanya mereka nyasarnya ke istana. Ternyata lahirnya bukan di istana, Yesus tinggalnya di mana? Di Bethlehem. Ya kan? Mengapa nggak ada catatan Maria merenung? Ya karena semuanya cocok. Baru pada saat orang Majus datang itulah Maria baru mudeng. Baru Maria itu paham. Oh ini yang dinubuatin malaikat sebelum aku hamil Yesus tuh ini ternyata. Ini sekarang tergenapi. Ada raja-raja datang dari jauh. Orang-orang cendekiawan bawa hadiah yang mahal-mahal. Bukan berarti Maria tuh matre loh ya. Bukan loh ya. Bukan berarti Maria tuh kalau gembala datang gak disambut. Cuma gembala orang-orang biasa. Gak istimewa ini. Enggak seperti itu. Tapi ketika orang Majus datang Maria baru, oh bener ini. Yesus ini benar-benar raja di atas segala raja ini. Benar-benar Mesias anak Daud ini. Pengunjungnya aja dari kelas internasional ini. Wah, makanya Maria gak perlu merenung, Maria gak perlu menyimpan dalam hati. Karena kedatangan orang Majus itulah penggenapan nubuat malaikat Tuhan. Nubuat Tuhan melalui malaikatnya kepada Maria. Disitulah digenapi. Pernah gak kita tuh ngalami gini? Oh
setelah saya mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab ya. Oh makanya kelas 5 SD dulu aku gagar otak. Aku nih mau dibawa Tuhan ke pelayanan otak-otak. Sehingga Tuhan mau aku mengandalkan Tuhan. Makanya kelas 5 SD dibikin gagar otak dulu. Supaya berikutnya masuk dalam pelayanan Jenius Secara Alkitab. Ngandalin kejeniusannya Tuhan. Tidak bisa ngandalin kejeniusan otak saya. Jadi kalau ada orang muji, wah kami sangat terberkati loh sama pengajaran Jenius Secara Alkitab. Itu Tuhan. Jangan lihat saya ini produk gagar otak. Gitu. Saya tuh gak bisa hafal nama orang, gak bisa hafal angka. Gara-gara pernah gagar otak itu. Sampai seorang ibu gembala itu pernah bilang sama saya gini, di Batu ya, Kota Wisata Batu bilang gini, Bu Kris tuh gitu toh, gak bisa ngafal nama orang. Gak bisa Bu. Bu Kris tuh gak bisa ngafal angka, gak bisa Bu gitu ya. Terus dia bilang gini, hebat ya Bu Kris dalam keadaan pernah gagal otak terus punya kelemahan seperti itu bisa dipakai Tuhan seperti ini. Ya itu hebatnya Tuhan Bu, bukan saya. Saya bilang kayak gitu. Coba kalau saya kelas 5 SD gak gagal otak. Jenius. Saya gak berani, saudara-saudara kandung saya aja ada ketawa ketika saya dirikan namanya Jenius Secara Alkitab dari 4 bersaudara. Saya yang paling gak jenius gitu loh. Nah saudara perhatikan, jadi kalau kita pernah ngalami, ini toh yang Tuhan maksudkan baru paham sekarang gitu loh. Makanya kalau ada hal-hal yang gak mengerti, yang gak bisa kita cerna, ada hal-hal yang kita gak paham, jangan terburu-buru menghakimi Tuhan. Jangan terburu-buru mengeluh. Jangan terburu-buru menggerutu. Karena mujizat Tuhan itu punya caranya sendiri. Mujizat Tuhan itu punya waktunya sendiri. Kita akan lihat berikutnya, padahal waktu yang terjadi itu berselang 2 tahun. Jadi kalau waktu kita kecil lihat postcard atau kartu Natal itu ada gambar gembala, ada gambar Yesus, Yusuf dan Maria. Di situ juga ada orang Majus. Itu gambar yang salah. Halo. Orang Majus itu nanti datang setelah Yesus lebih kurang berumur 2 tahun. Sedangkan gembala itu lahir waktu Yesus masih bayi. Dari mana kita tahunya? Yuk kita lihat. Lukas pasal 2. Jadi kedatangan gembala dan kedatangan orang Majus itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Kita lihat Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Sekarang kita bandingkan dengan Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 berkata begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi udah bukan di kandang lagi. Dan melihat anak itu, jadi bukan bayi lagi. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Kan Yusuf itu tukang kayu ya. Mungkin di Bethlehem itu Yusuf papahnya Yesus ini menerima pesanan kayu-kayuan ya. Meja kayak kursi kayak apa. Jadi mereka sudah gak tinggal di kandang lagi. Udah punya kontrakan rumah kali ya. Di situ dikatakan rumah itu ya kan. Lalu kita lihat lagi ayat 16. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur berapa? 2 tahun ke bawah, belum selesai, belum titik. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Jadi waktu orang Majus datang, mereka kesasar ke istananya Herodes. Herodes dengan teliti menanyai orang-orang Majus ini. Jadi orang Majus ini jawab, kami lihat bintangnya itu sudah lebih kurang 2 tahun yang lalu. Berarti kan Herodes mikir, berarti bayi itu lahirnya 2 tahun yang lalu. Nah waktu Herodes nunggu-nunggu, mana ini orang Majus kok enggak balik ke sini? Oh mereka ini memperdaya aku. Oke kita tumpas semua anak 2 tahun ke bawah. Artinya Yesus pada saat itu diperkirakan oleh para ahli dengan membaca ayat-ayat ini umurnya sudah 2 tahun. Jadi ketika Maria mau mengandung bayi Yesus dikasih tahu malaikat, otomatis dia mengandungnya lebih kurang 9 bulan 10 hari ya kan. Ditambah 2 tahun, berarti 2 tahun lebih 9 bulan lebih 10 hari kira-kira baru nubuatan malaikat itu digenapi dalam diri Maria. Berapa tahun Maria menunggu penggenapan itu? 2 tahun. Karena waktu
kedatangan gembala, ya iya semuanya mujizat, semuanya cocok. Tapi nggak cocok dengan yang aku dengar. Tentang bahwa yang aku kandung ini seorang raja. Bahwa yang aku kandung ini adalah Mesias. Bahwa yang aku kandung ini kerajaannya tidak akan berakhir. Kekal selama-lamanya. Waktu orang Majus datang baru Maria tahu. Berapa lama taunya? 2 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami saat ini adik-adikku yang aku kasih sayangi. Apa yang kita alami saat ini kita nggak paham, nggak apa-apa. Gak usah ngomel, gak usah mengeluh. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan aku mau seperti Maria. Tak simpan di dalam hatiku. Tak renungkan. Karena apa? Aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Walaupun aku gagal otak, aku tanya kenapa aku gagal otak, Tuhan tidak jawab. Pokoknya Tuhan tetap baik walaupun aku diizinkan gagal otak kelas 5 SD. Nah sekarang perhatikan saudara. Maria nggak paham bahwa Yesus itu adalah raja yang berbeda. Salah satu lagu yang sering dinyanyikan suami saya kalau beston di rumah adalah Yesus raja yang berbeda. Terus gimana Pak Bos? Lagunya bagus banget, lagunya minor ya. Coba kita lihat Filipi. Yuk sama-sama kita buka kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maria yang tadinya nggak paham bahwa Yesus itu adalah raja yang berbeda. Yesus bukan seperti Herodes, bukan seperti Salomo, bukan seperti Raja Saul. Yesus adalah raja yang berbeda. Di mana ketika Bapa mau menaikkan dia dalam 7 level, Yesus memulai dengan turun sampai ke 7 level. Dalam ayat ini ya, saya nggak perlu bisa jelaskan lagi ya. Yesus menuruni 7 tangga untuk sama Bapa dinaikkan lagi 7 tangga. Bagaimana cara Yesus dimuliakan? Lewat rendah hati. Bagaimana Yesus menjadi raja di hati semua orang? Lewat lahir di kandang. Bagaimana Yesus menjadi Mesias, juru selamat dunia, kerajaannya kekal selama-lamanya? Lewat ditolak di setiap rumah penginapan. Maria nggak paham. Setelah itu, setelah orang Majus datang, baru Maria, oh gitu ya. Berarti dia tuh memang benar-benar raja loh Yesus itu. Tapi raja yang berbeda. Oleh karena itu kita jangan mendikte Tuhan. Tuhan mujizatmu harus caranya gini loh Tuhan. Kita kasih contoh ya. Next contohnya. Bayi Musa. Bayi Musa itu udah dipertahankan, udah dijaga sampai sekian bulan. Tapi pada akhirnya dilepas di sungai Nil. Kan aneh cara Tuhan itu. Tapi justru dilepas di sungai Nil itulah dia selamat. Di zaman itu terjadi pembantaian bayi laki-laki di seluruh Israel. Contoh lain Musa. Musa udah saya jelaskan. Contoh lain Daniel. Ya, Daniel itu berdoa. Orang-orang cari kesalahan dia nggak ketemu. Akhirnya mereka bikin peraturan dalam ini kita nggak boleh berdoa kecuali kepada raja. Siapa yang berdoa akan dimasukkan goa singa. Apakah setelah Daniel berdoa itu cara Tuhan membuat mujizat? Singa-singanya yang mau nerekam pada mati semua 1 detik sebelum dia diterkam? Apakah gitu cara Tuhan? Enggak. Apakah cara Tuhan raja berubah pikiran, undang-undangnya dirubah? Enggak. Apakah cara Tuhan gempa bumi sehingga gua singanya itu hancur lebur, singanya mati semua tertimpa timbunan gua itu?
Enggak. Cara Tuhan membuat mujizat adalah benar-benar Daniel diizinkan masuk ke gua singa itu. Jadi mujizat Tuhan enggak seperti gini. Misalnya saya jadi Daniel ya, pura-pura saya jadi Daniel ya. Tuhan, aku kan tetap berdoa loh, walaupun ada peraturan tidak boleh berdoa kecuali kepada raja. Aku tetap berdoa, mbok ya Tuhan bikin mujizat loh, malam ini gempa bumi loh ya, supaya singa-singanya mati. Jadi ketika aku besok mau dimasukkan gua, guanya udah hilang kena gempa bumi gitu loh Tuhan. Mujizatmu kerjakan loh Tuhan, gitu ya. Bayangan kita gitu ya, kita mendikte Tuhan ya. Padahal cara Tuhan, ndak, kamu tetap masuk gua singa. Singanya yang dibungkam malaikat Tuhan. Jadi cara Tuhan membuat mujizat itu enggak selalu seperti yang kita pikirkan. Contoh lain Lazarus, itu udah disinggung ya dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Lazarus itu mati, khotbahnya Pak Vigo minggu yang lalu ya. Lazarus itu sakit keras. Maria dan Marta, Tuhan Yesus kata-kata iki piye. Pada saat Maria Lazarus mati beneran, bener-bener enggak napas. Lazarus gitu ya, pasti Maria sama Marta. Yesus telat, Yesus gak teko-teko, Yesus telat, ya ampun Rek. Gitu ya, sampai perkabungan hari pertama Yesus belum datang, sampai akhirnya udah dikubur Yesus belum datang, sampai 4 hari mayatnya udah membusuk. Wes gak mungkin nih, gak mungkin nih. Waktu Yesus datang ternyata Yesus punya skenario. Bukan kesembuhan, tapi yang Tuhan akan lakukan adalah wow, kita lihat ya, cara Tuhan enggak selalu sama. Lazarus bukan caranya ngalami kesembuhan, tapi ngalami kebangkitan. Daniel caranya bukan dihindarkan, tapi melewati yang namanya gua singa. Bayi Musa bukannya disimpan terus sampai besar, tapi harus pada saatnya dikeluarkan lewat sungai Nil, malah dia di situ malah selamat. Nah sekarang kita lihat next. Selain cara Tuhan gak seperti yang kita pikirkan adalah waktu Tuhan. Maria baru paham 2 tahun setelahnya. Ya, Tuhan punya waktu sendiri. Waktu Tuhan gak bisa diduga-duga. Nunggu sampai 2 tahun lebih 9 bulan 10 hari baru Maria paham bahwa Yesus itu benar-benar adalah seorang raja. Ya, di sini kita lihat. Ayo jangan mendikte Tuhan, Tuhan. Iki ya motornya anakku hilang ya Tuhan. Dia besok sudah harus punya motor baru Tuhan. Enggak seperti itu cara Tuhan. Tuhan ini motornya anakku dicuri ya Tuhan. Tolong supaya bapak-bapak polisi itu menangkap pencurinya Tuhan. Enggak seperti itu ternyata cara Tuhan. Tuhan ini motornya anakku hilang Tuhan. Aku tak bobol tabungan nih untuk beli motor second aja Tuhan. Ternyata cara Tuhan enggak seperti itu. Ada orang yang nabur nih waktu motor anak saya hilang. Nabur untuk beli motor second yang dari antara yang murah sampai yang termahal. Yang paling mahal di antara motor second. Ternyata juga bukan itu cara Tuhan. Loh dalam waktu seminggu Tuhan kasih motor yang baru. Juga anak saya belum pakai tuh sekarang. Nunggu nomornya keluar. Lalu di Surabaya gimana? Tuhan beri berkat gitu uang berlimpah-limpah untuk naik Grab. Enggak juga, dipinjemi motor sama teman saya. Saya enggak nembung loh, dia yang nawari. Bu Grace, Dito sebelum motornya datang ke Surabaya yang baru, nunggu nomor, pakai aja motor saya, kami baru beli mobil. Jadi motornya ini nganggur. Oh ya, terima kasih Bu. Anak saya ngambil. Jadi cara Tuhan tuh enggak seperti yang kita bayangkan, enggak seperti yang kita pikirkan. Tetapi ketika terjadi satu masalah, hati kita ada damai sejahtera, kita kontak sama Tuhan. Tuhan, ya apa? Anakku motornya hilang di Surabaya, gak bisa kemana-mana. Padahal dia pelayanan, dia kerja, ya apa Tuhan? Tolong Tuhan, caramu Tuhan. Ternyata cara Tuhan tuh enggak seperti yang kita pikirkan. Enggak seperti yang kita bayangkan. Nah, coba perhatikan, seandainya orang Majus itu datangnya enggak 2 tahun kemudian, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sedangkan orang Majus datang, Herodes tahu, Yusuf harus cepat-cepat bangunin Maria dan Yesus ngungsi ke Mesir. Kalau orang Majusnya datang, Yesus masih merah, masih baru lahir sehari. Orang Majus datang, Herodes tahu, Yesus mau dibunuh, harus ngungsi ke Mesir. Padahal Yesus umur 8 hari kan harus disunat. Ayo, masa Yesus masih masih merah diajak ngungsi ke Mesir? Kasihan, masih bayi merah. Jadi
Tuhan nggak kasihan sama Maria lah, mujizatnya tak percepat, nggak bisa. Tetap nunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya cara sendiri, nanti orang Majus datang, Herodes tahu Yesus sudah kuat umur 2 tahun itu dibawa ngungsi. Yesus pun sudah melewati masa disunat. Seperti itu. Contohnya Musa dipanggil Tuhan melayani umur berapa? 80 baru starting point. Umur 80 baru mulai melayani. Makanya saya masih umur segini kadang-kadang pegel-pegel, capek-capek, banyak pelayanan gitu ya rasanya. Pijitin Pak, pegel Pak gitu ya. Minta dipijitin suami ya kayak gitu ya. Tapi ingat, kadang-kadang saya, Tuhan aku umur sak ini loh Tuhan. Aku apa sanggup ini nulis terus sampai umur berapa Tuhan? Aku ngajar terus sampai umur berapa Tuhan? Tuhan ingetin, Musa aja starting umur 80 kok. Abraham umur berapa memperanakkan anak perjanjian? Umur 100. Ya kan? Raja Yosia umur berapa dia jadi raja? Umur 8 tahun. Tidak ada kata terlalu muda di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlalu tua bagi Tuhan. Lalu Yusuf bermimpi umur berapa? 17. Mimpinya digenapi umur berapa? 30. Berapa tahun Yusuf nunggunya? 13 tahun. Baik, next. Maria dan kita semua ternyata harus belajar mempercayai janji Tuhan bukan karena melihat. Mempercayai janji Tuhan itu karena percaya. Jadi saya percaya bukan karena melihat kenyataan. Tapi saya melihat mujizat karena saya percaya. Walaupun mujizat itu belum terjadi di depan mata. Ikuti kata-kata saya ya. Saya percaya bukan karena melihat kenyataan. Tetapi justru saya bisa melihat mujizat. Padahal belum terjadi. Karena saya itu percaya. Maka kita kalau baca kalimat itu jangan bingung ya, banyak di lagu-lagu ya. Saya percaya bukan karena melihat, tapi saya melihat karena percaya. Lah itu maksudnya gitu ya. Saya percaya bukan karena melihat kenyataan ini, kok nggak sama dengan yang saya percayai. Tapi saya itu bisa melihat apa bahkan yang belum terjadi. Justru karena saya percaya. Kayak gitu maksudnya ya kan. Yuk ada 2 ayat terakhir yang saya akan bacakan. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Kalau saya bilang kata terakhir asik gitu ya. Udah mau selesai nih Bu Grace ya kan. Ya kita lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Dari ayat-ayat ini saya mau katakan kayak gini. Makanya jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini ayatnya. Percayalah, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan sok keminter kalau sama Tuhan itu. Biarin Tuhan bekerja dengan caranya. Gak usah mendikte-dikte Tuhan kok gak gini sih, harusnya Tuhan gini dong. Harusnya begini dong. Aku masih umur 10 tahun kok bisa sih Tuhan mengizinkan aku gagal otak. Kasihan dong, aku jadi gak bisa ngafal nama orang, gak bisa ngafal angka. Kasihan loh Tuhan. Gitu ya. Jangan keminterin Tuhan. Tuhan tuh udah paham, dia itu bijaksana, gak usah kita dikte-dikte. Tuhan tuh gak usah kita ajarin. Dia itulah pencipta alam semesta. Dia tuh melakukan segala sesuatu pasti ada alasannya. Tuhan tuh melakukan segala sesuatu pasti ada maksudnya. Gak mungkin Tuhan tuh iseng. Gak mungkin Tuhan itu badut. Tuhan tuh gak mungkin melawak. Tuhan tuh memang lucu tapi dia tidak bermain-main dengan hidup kita. Ya, sekarang kita lihat Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Wah banyak yang udah hafal dong ayat ini dong. Ayat terkenal ini. Apa ayatnya? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya ini dalam bahasa aslinya pada musimnya, nya huruf besar. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu Tuhan punya musim-musim dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak ngerti sekarang akan dibukakan di musim yang kemudian. Kita nggak ngerti di musim kemudian, mungkin di 2 musim berikutnya lagi. Jadi banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup kita.
Jangan kita memaksa Tuhan, jangan kita mendikte Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Next, biarkan Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Ayo kita ucapkan sama-sama power statement kita ya. Ikuti saya ya. Saya tidak mau bersandar pada pengertian saya sendiri. Dan saya mau mempercayai bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada musimnya Tuhan. Saya mau percaya dengan caranya Tuhan yang ajaib, dengan pemilihan waktunya Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Bagi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak kali kami nggak memahami apa yang kami alami saat ini Tuhan. Mungkin banyak di antara kami ada di lembah saat ini. Banyak di antara kami yang sedang ada dalam lembah kekelaman. Mungkin dalam hal hubungan, mungkin dalam hal ekonomi. Mungkin sedang putus harapan akan masa depan. Mungkin ada lembah dosa yang belum bisa diatasi, belum bisa merdeka. Mungkin ada keterikatan yang belum dilepaskan. Mungkin ada trauma-trauma yang belum sembuh Tuhan. Mungkin ada hutang-hutang yang menumpuk, menggunung, membukit Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum dibukakan, jodoh yang belum ditemukan. Mungkin ada pekerjaan yang belum didapatkan. Mungkin ada pintu-pintu yang masih tertutup rapat dan belum dibukakan. Kami seringkali mengeluh Tuhan. Kami seringkali selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa sih kok gini Tuhan? Kenapa sih kok gitu Tuhan? Kami seringkali Tuhan ngeminterin Tuhan, dikte-dikte Tuhan. Tuhan, mbok cepet Tuhan, mbok cepet. Saat ini kamu minta ampun Tuhan. Kamu mau belajar seperti Maria. Menyimpan perkara-perkara itu di dalam hati kami. Dan merenungkannya. Menanti-nantikan saatnya Tuhan membuka jalan. Menanti-nantikan cara Tuhan yang ajaib, gak seperti yang kami pikirkan.
pikirkan. Cara Tuhan gak seperti yang kami rencanakan, kami agendakan. Tuhan itu lebih dahsyat, lebih keren. Jalan-jalan Tuhan itu lebih dahsyat, lebih tinggi dari yang pernah kami bayangkan. Cara-cara Tuhan itu gak pernah bisa kami kalkulasikan dengan otak kiri kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bantu kami untuk melihat mujizat dengan perspektif yang baru. Mujizat tidak seperti yang kami bayangkan. Mujizat tidak dalam waktu seperti yang kami pikirkan. Tuhan punya waktumu sendiri. Tuhan punya caramu sendiri. Tuhan punya agendamu sendiri. Tuhan punya catatan-catatanmu sendiri. Yang Tuhan mau adalah dalam hidup kami menaruh percaya bahwa Engkau itu gak pernah berbuat jahat dalam hidup kami. Engkau selalu berbuat baik, Engkau gemar berbuat baik dalam hidup kami, Tuhan. Buat kami mempercayai Engkau lebih dari cara kami memandang situasi kami saat ini. Buat kami mempercayai Engkau lebih dalam lagi, lebih daripada kenyataan-kenyataan yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Yesus, cara Tuhan mengembalikan sesuatu yang hilang dari kita tidak selalu dengan cara yang sama ketika sesuatu itu hilang. Tuhan bisa dengan cara lain. Bahkan mungkin Tuhan lebih menyelamatkan hati kita daripada sesuatu yang hilang itu. Tuhan lebih peduli sama hati kita. Tuhan lebih peduli sama iman kita. Tuhan lebih peduli sama pertumbuhan kita. Kadang-kadang semua itu Tuhan izinkan hanya untuk membentuk kita. Memang itu harganya sangat mahal. Tapi percayalah, Tuhan tuh gak pernah berniat jahat sama kita. Tuhan itu the best friend, sahabat yang terbaik. Bantu kami yang mulai skeptis, yang mulai meragukan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami bertobat, Tuhan. Belajar kami mempercayai Engkau. Belajar kami mempercayai Engkau. Mujizat itu soal kecil di hadapanmu, itu bukan soal besar. Hal yang besar di hadapanmu itu kecil, Tuhan. Gak ada apa-apanya. Seperti membalikkan telapak tangan, sangat mudah Engkau melakukan mujizat itu dalam hidup kami. Tapi yang Tuhan mau adalah melatih kepercayaan kami. Melatih pengharapan iman kami kepada Tuhan. Untuk semakin kuat, semakin bonding, semakin tajam, semakin dalam. Semakin tidak terlepaskan kebergantungan kami dengan Engkau. Semakin tidak terlepaskan pengharapan kami kepada Engkau. Semakin tidak terhindarkan untuk kami selalu berharap kepadamu, Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Hatiku percaya. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Hatiku percaya. Ini pengakuan kami, Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Amin. Haleluya. Selalu ku sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Katakan, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak mengerti rencana. Namun ku tak, ku pegang janjimu. Katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Ku pegang janjimu, pengharapanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Nyatakan dengan penuh kesungguhan hatimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
percaya Tuhan. Amin. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan berdaulat atas kehidupan kami. Dan biarkan sama seperti Maria, kami bukan saja menyimpan, tapi juga kami mau percaya dan tetap berharap kepada setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih dari jawaban yang kami nantikan Tuhan, lebih dari mujizat yang kami harapkan, bahkan lebih dari apapun yang kami inginkan, biarkan kami mau tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau menjawab setiap kebutuhan kami dengan waktu-Mu yang terbaik. Biarkan kami mau tetap berkata kepadamu Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan pulanglah dan damai sejahtera sukacita surgawi melingkupi engkau. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.